Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, para peserta Prapurna Tugas Pegadaian Batch 2 ya. Alhamdulillah sudah hadir malam ini dan tentunya juga selamat bergabung di sini sudah hadir bersama kita Ibu Yesi Minora ya, alumni dari program Prapurna Tugas Batch sebelumnya dan Selamat yang malam, Mbak ditunggu-tunggu teman-teman Andi. alumni saat ini, teman-teman peserta saat ini Amin. kita sama-sama dengarkan sharingnya kembali dan juga sudah hadir bersama kita ada Diva ya, dari Achievement Consulting yang juga sudah membersamai selama program training dan nanti insya Allah juga tentunya akan banyak insight yang diberikan oleh Coach Diva terkait dengan sesi mentorship malam ini. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, di sini Bu Yesi kita sebelum sudah berjumpa dengan Bu Yesi dan mendapatkan sharing experience-nya Bu Yesi pada saat memulai bisnisnya yaitu terkait dengan laundry sepatu. Sudah mendengar ceritanya juga gitu ya. Dan di malam hari ini kita mungkin lebih banyak nih teman-teman di sini Bu Yesi yang pengen tahu gimana caranya untuk join gitu ya. Terus seperti apa sih pada saat menjadi apa namanya pengusaha laundry sepatu apa saja yang biasanya dilakukan. Nah, ini teman-teman yang sepertinya sangat tertarik apalagi kemarin mendengar bisnisnya ini bisa dimulai dari apa namanya investasi yang terjangkau ya relatif terbilang terjangkau tapi rasanya tuh kayaknya mendengar cerita Bu Yesi tuh wah cuannya lumayan gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini tentunya pengen sekali benar-benar apa namanya mengetahui lebih jauh terkait dengan bagaimana bisa eh, ikut bergabung dalam membuka bisnis laundry sepatu. Nah, Bu Yesi silakan nih gimana ceritanya kalau misalnya di laundry sepatu lebih detailnya. Nah, ini kan tadi Bu Yesi juga sebenarnya sudah share ke saya ya PDF-nya kalau nanti mau langsung ditampilkan boleh. Mau cerita dulu silakan nih Bu Yesi untuk memotivasi teman-teman peserta di sini silakan. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi ini di peserta diklat ya, yang batch kedua ya. Ya. Kebetulan saya di sini sharing aja ya, saya nggak menggurui karena kita sama-sama dulu jadi peserta. Nah, aku juga berharap di Zoom ini banyak yang apa ya, banyak yang ikut benar-benar serius dalam usaha laundry ini. Karena jujur ya, Bapak Ibu sekalian, ketika saya ikut laundry ini, yang saya pertama kali yang tertarik satu, resikonya kecil karena dengan cuma 2.500.000 saya udah bisa bikin usaha. Dengan 2.500.000 saya udah bikin usaha dan resikonya kecil. Satu, nggak basi kayak makanan dijual ya, nggak. Ketika kita join atau franchise sama orang pasti puluhan juta. Ini enggak. Nah, dari hasil saya diklat kewirausahaan, akhirnya saya tertarik. Kok dengan 2.500.000 tapi untungnya banyak banget ya. Udah gitu usahanya di rumah, tidak membutuhkan waktu saya harus keluar. Ya mungkin saya juga capek dikejar-kejar waktu kereta ya, yang selama ini saya kerja pulang maghrib. Ini saya bisa di rumah saya kerjain. Ternyata itu jadi passion buat saya karena dengan modal yang sedikit saya sekarang udah bisa, alhamdulillah udah bisa mengembangkan usahanya. Saya di sini juga mau sharing untuk ibu bapak semuanya. Kalau memang menjalankan usaha ini jangan setengah-setengah. Ayo kita terjun bareng, sama-sama kita belajar. Karena laundry sepatu ini tidak butuh untuk belajar yang lama. Nanti nunggu nunggu aku udah bisa, nggak usah. Kita beli perlengkapannya, kita praktek bersama, langsung kita launching, kita langsung di situ banyak pelajaran yang kita terima dan kendala-kendala yang kita terima pun bisa kita dengan atasi. Nah, Mbak Agi bisa ditampilkan slide-nya? Oke, oke, siap. Oke, ya. Eh, saya juga mau infokan dengan pertama kali saya beli ini, saya waktu itu dengan mentornya juga dari Pegadaian ya. Nah, saya dengan 2.500.000 saya mendapatkan
eh, bisa oke, bisa saya dapat perlengkapan cuci ya, cuci cuci sepatu semuanya, pengeringnya juga kita dapat, sabunnya juga, pewanginya, plastiknya, packagingnya semuanya, udah gitu sama semprotan semua sikat, jenis sikatnya kita dapat dengan 2.500.000 itu kita udah bisa bikin usaha. Oke. Contohnya nggak jauh-jauh dari aku di sini. Jadi aku di sini mau sharing. Gimana nih? Mau langsung ngelihat produknya dulunya akan diterima atau langsung praktek tipe cuciannya nih? Gimana nih Mbak Anggi sebaiknya? Baik, mungkin nih karena apa namanya udah ditampilkan nggak apa-apa tipe cuciannya dulu gitu Oke, kan ya seperti apa sekarang kita mulai tipe aktivitasnya, cucian aja ya. nanti Oke, terakhirnya baru boleh, boleh. paketnya tuh apa saja gitu. Boleh, siap, siap, siap. Oke. Pertama kali, Bapak Ibu maaf ya, kita lanjut aja ya. Masalah cara mencuci sepatu-sepatu itu, ini sepatu ada urutannya ya. Ini merupakan dasar, maaf ya lanjut aja Ya, Mbak Agi ya, silakan, langsung ya. Oke silakan ya. Bu Yesi. Ini dasar sepatu, ya. Ini sisi sepatu, Mhm. ini bagian dalam sepatu di dalamnya, dan ini keseluruhan. Cuci sepatu, tali sepatu, bagian yang mirip lidahnya ini nih. Nah, ya, ini semuanya ini awalnya kalau aku praktekin, pertama ya aku cuci ininya nih. Ya Bu. Nih, bagian middle sole-nya nih. Aku Ini cuci dulu. Nah, Delsel yang dari ini ya Bu sini, ya. oke, middle sole-nya ini aku cuci, aku baru turun ke bawah. Aku Hmm. bawah ini dasarnya ini yang sepanjang ini nih. Nah, kita sikat. Otomatis kan ini udah bersih nih ya nanti ya. Ini udah bersih baru aku naik naik ke atas. Oh baru naik ke Naik atas. ke atas, tapi awalnya ini tali sepatu udah aku lepas ya. Kita Oke. lepas tali sepatunya, kita rendam dulu nih biar makin bersih lah ya. Nah, sambil ini proses, karena saya jujur aja targetnya 3 hari dari mulai sepatu itu masuk ke aku sampai diantar ke tempatnya itu 3 hari prosesnya. Jadi Oke. saya udah tahu nih, aku udah tahu misalnya masuk sepatu yang pertama ini, oh ini harus dikerjakan lebih dulu. Karena Mm-mm. dia lebih, walaupun dia pagi, siang, sore, tapi aku harus ngerjain ini dulu. Nah Mm-mm. nanti kedua, ketiga, keempat, dan semuanya harus dalam waktu 3 hari udah selesai. Oke. 3 hari. Jadi aku udah main di sini manajemen waktunya. Sama Baik. kayak kita kalau kerja ya, kita punya target. Kita datang, kita harus selesai. Jadi aku dari mulai subuh tuh otak udah jalan. Apa yang harus mau kerjakan hari ini? Oh sepatu bu ini, oh sepatu customer ini gitu kan ya. Nah ini rangkaian dari sepatu ya. Oke Mbak Anggi, next. Oke. Nah ini dia jenis-jenis sepatu ya. Ini ada jenis kanvas, ini bahan nilon, ini denim sintetis. Hmm. Nah, ada yang kulit. Nah, kita juga bisa nih beli sabun kulit dari mentor kita nanti. Nanti kita kalau seandainya udah terbentuk satu grup ini, saya akan ngundang juga dia di grup itu supaya kesulitan ataupun apa yang dibutuhkan kita siap bantu ya. Nah, untuk permasalahannya yang sering kali timbul, kalau ini gampang nih, nilon ini. Jadi aku nyuci bawahnya dulu, talinya udah saya rendam, baru aku masukin ke sini nih, ke atas-atas, ke dalam-dalamnya, lidah-lidahnya pun. Karena jujur aja ya, untuk Bapak Ibu, ini sabun yang kita pakai ini beda dengan yang lain. Aku akuin, karena sabun ini kita ini mentornya ini penjualnya itu 3 besar pemain sabun se-Indonesia dan dia main di situ. Jadi kualitasnya aku akuin luar biasa. Karena Biasa. ada beberapa teman yang mencoba beli di pasaran-pasaran luar, ternyata jauh bedanya. Dan aku pernah nyoba beli di luar, beda dengan yang kita beli di Pegadaian ya, sama mentornya Pegadaian ini. Nah, ini jenis nilon, ini denim, sintetis. Nah, sabun ini juga bisa, ada sabun khusus untuk kulit, itu pun bisa. Tapi kalau untuk yang ini nih ya, untuk kanvas ini agak riskan ya, karena kan dia dari bahan ya. Ini Mm-mm. butuh 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 perjuangan, effort yang cukup kuat, udah gitu butuh waktu proses yang lama belajarnya, karena dia ini bahan. Jadi kalau salah-salah sedikit kena atau kita main dikurang bersih, dia akan
kuning ya warnanya ya. Warnanya ya, warnanya. Warnanya akan kuning atau kita gosok terlalu kencang akan pudar. Tapi Oh, kalau jujur aja kalau yang bahannya ori ya, kayak sepatunya Skechers, Nike, tapi yang ori itu nggak pernah ada masalah. Tapi kalau yang KW-KW agak agak masalah suka ada aja sih. Tapi kalau kita cucinya hati-hati, terus tenaga banget sih enggak ya, sambil duduk santai pun juga insya Allah sih selesai. Ini jenis-jenis sepatunya ya. Kalau untuk yang ibu-ibu bapak juga jangan kita juga bisa nerima tas. Jadi tidak hanya sepatu, oh, tas, jaket kulit, sepatu kulit hmm. itu jujur harganya lebih mahal ya daripada yang kanvas-kanvas ini ya. Yang kayak nilon ini karena kulit sabunnya beda dan harganya pun juga cukup beda tapi cuman butuh sedikit aja sepatu kulit kita udah luar biasa warnanya. Udah bagus lah gitu ya. Oke, ini udah jenis-jenis sepatu ya, jenis bahan-bahannya. Dan kalau saya suka pakai feeling. Kalau misalnya ini membutuhkan sikat yang agak keras, saya pakai sikat yang keras. Tapi kalau misal kayak yang di bawah ini kan bahannya dari Bluedru ya. Saya bawain sikatnya ya sekalian. Saya pakai sikat ini. Oke, sebentar. Jadi Saya lebih stop-stop lembut. biar kelihatan. Oke, boleh. Nah, oke. Sikatnya ini lebih lembut. Jadi saya feeling tergantung dari jenis sepatunya ya, kulit-kulitnya. Saya pernah soalnya saya kulitnya itu lembut, bludru, saya pakai keras, ternyata bulunya rontok. Aduh, iya, iya, iya. Bu Jadi Yeti, izin, izin. Ini kan blur ya, jadi sikatnya nggak kelihatan. Mungkin di tangan, Bu. Nah, di belakangin. gini. Ya. Jadi dia mesti ke badan itu tuh. Oke. Oke, coba Badan kita. mungkin. Nah, oke, ke badan Nah, kita. ini kameranya. Oke. Nih, ini Dah, bisa untuk kelihatan. Oh, oke. sepatu-sepatu yang lembut ya. Mm-mm. Ini nanti ini akan kita dapetin juga satu paket. Kita terima berapa 6 sikat. 6 sikat. Oke. Ya, 6 sikat. Kalau ini untuk maaf ya, ini udah gak kotor karena udah dipakai sekali tapi biasanya malah aku lebih suka. Ini untuk sepatu-sepatu yang keras kayak Oke. kanvas. Dia juga punya ini. Ini gunanya untuk yang bagian dalam. Bagian dalam. Bagian-bagian dalam sepatu itu kan susah dijangkau ya. Sama ini nih, kita Mm-mm. bisa masukin. Dan cara megangnya seperti ini. Oh, Jadi menunjuk ya. masukin ke dalam, jangan ibu bapak bayangkan seperti nyuci sepatu di anak-anak, enggak, beda. Oke. Karena dengan sebentar aja, cuman enggak perlu pakai air tapi sedikit, pakai sabun, Mm-mm. airnya sedikit, kita gosok langsung pakai lap, kita Mm. lap, kita lap gitu, itu udah beda sekali harga ini, wah, warnanya langsung. Oke. Makanya dengan sabun yang sebesar Mm-mm. ini bisa menghasilkan bisa 15 sepatu. 15 sepatu. Oh, Ya. satu itu ya. Nah, satu sepatu ada yang macam-macam. Kayak saya sih 40.000. Mm-mm. Satu 40 sepatu. ribu. Satu sepatu. Oke. Tapi kalau reseller kadang-kadang sih saya kalau misalnya sepatunya agak kulit, dia suka kasih berapa nih Bu gitu kan. Oh iya saya punya harga sendiri gitu kan. Tapi kalau yang udah langganan udah lama tuh saya punya salah satu komplek perumahan itu UMKM-nya masuk sepatu aku. Itu kalau udah masuk kan cukup lama banyak ya, itu 35. Karena Oke. resellernya ngambil 5.000 dari aku juga, jadi 40.000. Mm-mm. Nah, Oh, ini sabunnya ya untuk ini parfum. parfum. Jadi parfumnya, tapi packingnya untuk sabunnya juga kayak gini. Tapi karena saya makainya belinya seliter, Iya, jadi kalian dulu ya. saya Kalian pindahin, saya beli aja. seliter sekalian karena takut lagi sepatu banyak, orderan banyak, saya kekurangan gitu. Itu yang saya kayak hindarin. Nah, ini untuk kulit. Kulit. Oh, oke, khusus ya, Bu ya. Ah, ah, ini ini untuk kulit. Dan untuk kita juga punya dikasih pengering dengan Mm-mm. 2.500.000. Oh, ada Ini pengering pengiringnya. sepatu. Ya. Oh, oke. Itu ditaruh di mana sepatunya, Bu? Di atasnya? Ininya ada di sini. Ini di ini dua ini. Oh, 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 I see. Ya, Oh, kita itu nanti angkat. kalau nggak salah sepatunya masuk gitu ya? Diri ya, Bu Ya, ya? dimasukin ke atas. Oh, 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 oke, Terus oke. nanti kita colokin ke listrik,
Tapi saya jarang pakai karena bagaimanapun juga mesin itu ada saatnya aus ya. Eh, Jadi saya lebih banyak menggunakan angin-angin, angin. tapi nggak matahari. Jadi misal ada space atau di atas atap rumah apalah di ruangan karena cepet kering sepatunya dianginin aja 2 jam 3 jam juga udah kering. Kecuali kalau nih ibu bapak ada kan kadang-kadang customer ada yang bilang, Mbak bisa nggak masuk sekarang sepatunya ntar sore mau dipakai pasti ada ya kan? Nah itu kita pakai ini. Oke. Jadi kita juga apa ya efisiensi. Mm-mm. Jadi Kalau baru yang ini kita butuhnya cepet gitu ya, pasti harganya ya juga beda dong Bu ya, one day service ya. Nah itu harganya baru beda. Biasanya saya pakai ini kasih ya. kasih 50.000 sekali nyuci. Sepatu-sepatu 50.000 kalau dia minta 1 hari ya, karena kan harus pakai mesin, kita juga kerjanya harus cepat gitu kan. Kalau 3 hari kan enggak. Ya, Ah, ya. yang ini diduluin atau apa. Kita dapat ini juga dari 2.500.000. Nah, Mm-mm. terus kita juga dapat inian sepatu. Apa tuh Bu? Itu Ini apa? sepatu untuk Untuk? memasukkan sepatu gini, Heeh, oke. ya. Heeh. Dimasukin, jadi nanti kalau nyuci sepatunya itu Oh, gampang. oh Nah, karena jadi nggak meletot-meletot ya Bu ya, karena iya, ada keras yang depan. berkerut-kerutnya itu Oh, dia dengan sendirinya eh jadi kaku kan? Di sini jadinya yang bergaris-garisnya bisa kita cuci. oh, I see. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, Ibu Bapak. Ini kan sepatu saya kulit ya. Mm-mm. Nah, saya cobain satu ya, Mbak Papa, nggak Mbak Diva? Boleh, 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 boleh. Oke, siap. Nih, aku siapin ya. Ini hanya butuh sedikit cairan cairan sabun untuk khusus khusus sepatu kulit. Yes. Oke. Ini aku kasih cuman gini aja. Dia tadi cuma di spray kayak di spray disemprot ya Bu ya. Iya, Oke, lalu tinggal dilap, dilap. dilap. Oke. Mm-mm, Nanti bisa mm, dijemur ini. Ini kan mm-mm, kena agak basah ya. Ini nanti mm-mm, kita jemur. Kita jemur nanti diangin-anginin aja, mm, dia cepet kering dan kering. warnanya pasti akan bagus. Mm-mm. Oke. Oh, ya warna kulitnya jadi keluar ya Bu ya. Ya, Tadi kan warna kayak pucet kulitnya ya, keluar. tadi Tadi kayak kan pucet, pucet ya. kayak belel gitu Bukan. ya. Ya, heeh, dia Oh, ini dia memang punya kulitnya keluar sabunnya lagi. luar biasa. Dan ini juga Hmm. nggak terlalu. Biasanya aku ngerjain ini dulu. Heeh. Ini, ini nih, ini. Maaf ya, aduh, kameranya aku ini nih sebentar ya. Nah, ini aku kerjain dulu, Ah, terus oke. baru ini. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada suka orang, ih kok mau sih jorok atau gimana. Saya selalu pakai masker, saya Heeh. selalu pakai sarung tangan, saya selalu pakai kacamata. Jadi saya Mm-mm. untuk ini, tapi Jenis. memang Tetap jenis kitanya tapi menjaga memang diri. sih rata-rata jujur ya sepatu kalau cuci ini kan nggak sepatu sembarangan juga yang masuk ya. Ada juga sih, tapi karena udah suka ya jadinya ngejalaninnya enak-enak aja nih. Beda kan kulit Ya, kalau dia pakai sabun kulit. Ya. eh, Nah, ini kinclong nanti lagi gitu ya Bu ya. ya kinclong lagi. Nah, terus kalau untuk yang sepatunya ini biasanya saya kerjain, saya bukain dulu talinya. Saya rendam. Nah, Mm-mm. nanti baru saya mulai ngerjain ini. Ini juga cepet banget kerjainnya. Pertamanya bawahnya, terus tengahnya, baru atasnya, baru lidah dan dalamnya. Itu tali Gitu. sepatunya direndam pakai sabun biasa atau khusus sabun khusus juga? Oh enggak, kalau talinya aku Tali masih biasanya cuma sabun pakai biasa ya. Oh, pakai ya kita cuci deterjen biasa, aja, deterjen biasa. pakai Oh. biasa aja. Tapi langsung ininya juga bersih semuanya. Ini salah satunya hasil usaha aku. Hmm? Oh, udah bersih kinclong ya. Oh, Ini dia. bersih banget, Bu. Iya, Udah kayak baru lagi. makanya. Iya, kayak baru lagi. Nah, nah ini saya kasih harga ini 40 40. ya. Nah, tapi kalau yang ini nanti kita akan bentuknya seperti ini ketika kasih ke customernya. Diplastikin rapi ya. Iya, Oh, terus kita semprot semprot parfum. parfum lagi. Oke. Kita semprot. Ini kulit.
Tuh kulit, kok kulit berapa Bu? Saya kasih 50. Hmm. Karena Yang nanti bikin dari penasaran, resellernya dia suka naikin jadi 60 atau 55. mungkin Tapi yang saya yang kasih bikin kenapa? 50 ya. Yang bikin penasaran Bu, marginnya sendiri Ibu berapa Bu? Satu sepatu ya, supaya kebayang gitu Bu. Oke, marginnya segini ya, berarti sehari itu berapa sepatu ya buat Oh sesuai gitu, target oke. minimal gaji Bapak Kadang-kadang ya. sehari itu saya seminggu lah ya. Saya seminggu itu bisa ngerjain hampir kali ya. Berapa? 20 sepatu ada kali campur tas. Oke, Campur 20, ini, campur 20 sepatu, lah, campur. 20 produk Tapi, gitu ya. tapi itu Dua kan puluh dikerjainnya kan item. udah ada waktunya ya. 3 hari itu tuh, pokoknya 3 hari itu harus selesai. Langsung dikirim. Dan saya juga ini apa melibatkan anak-anak untuk antar atau mau jemput misal ada beberapa reseller telepon Mbak Yesi ini ada sepatu loh ada ini oke aku ambil aku bilang gitu Oke. besok langsung dieksekusi tuh sepatu Mm-mm. sudah langsung cuci rendam biar mbaknya nanti yang ini. Kalau sepatu saya belum berani ngasih ke orang lain masih karena saya masih mengumpulkan customer biar banyak ke Ya, aku gitu loh. jadi Dan aku selalu gini loh pelayanannya, diniatin tuh. Kenapa? mm-mm, Aku selalu pelayanannya, diniatin gini ketika sepatu masuk ya, pasti balik lagi nih. Mudah-mudahan balik lagi. Tapi bener akhirnya dari customer yang selalu ke aku. langganan ya Bu ya, jadi pelanggan Jadi tetap. langganan. Alhamdulillah. Nah, nanti juga dapat sikat seperti ini. Sikat Oke. ini dapat ini. Ya, mungkin tadi bisa lanjut nih alat kerja nih, sikat-sikatnya nih ya Oke, Bu ya, nah ini macam-macam ya. dia nih. Kan Hmm. dapat ya ini semuanya. Oke, ini sabun sama parfumnya. Sabun dan parfum ini karena aku beli yang seliteran jadi suka aku ganti untuk semprotannya ya. Oke. Ini ini dapat sikatnya. Ini ada sikat-sikat nih kita dapat ini 3 sikat. Oke. Semuanya ini juga ada apa ya? Ini 2 ini kita dapatnya nih. Yang ini dua. Ini, terus ini pengelapnya, Mm-mm. ininya nih, Mm-mm. pengelapnya. Nah ini yang tadi untuk naro ininya, sepatunya, dan ini mesin pengeringnya, Oh, jadi mesin dibuka gini ya Bu pengering. ya, terus dimasukin. Atau Iya, ditancepin ke dimasukin dalam di ke sini bawah. nih. Iya, Nah, cepet dimasukin kering sini sekali. ya. Ha-ha. Oh. Iya, benar. Nah, terus saya kita putar nih. Kita Mm-mm. putar, nggak lama dia udah kering. Sampai dalam-dalamnya dia kering. Tapi aku jarang pakai sekali sih. Ya. Kalau nggak benar-benar ada yang pengen minta dipercepat gitu loh. Kalau kayak gini, kayak kemarin saya ada dia penyiar atau apalah gitu loh. Dia kerja di RCTI, mau pakai sepatunya ada acara. Oh ya udah bisa aku gituin. Aku baru pakai mesinnya, tapi harganya juga beda. Kalau Ya. yang biasa-biasa normal-normal aja sekitar 40. Dibandingin di mall aja udah 70 ya, 60. Saya suka survei juga sih, survei Ya. harga. Ya. Dan Makanya. reseller saya itu untuk Bapak Ibu ya, sebaiknya gini, kalau memang Bapak Ibu punya teman di lain komplek atau di lain perumahan atau nggak usah perumahan lah, dan dia rumahnya di pinggir jalan, ajak kerjasama, pasang banner. Oh, oke. Yang penting misalnya punya teman yang rumah pinggir jalan, dianya pasang pelangnya gitu ya, cuma terima aja, nanti kita yang Iya, ngerjain gitu ya Bu ya, Yesi. dikepulin, dia pengepul aja, nanti kita ngerjain. Nah, itu dapat 5.000 satu sepasang sepatu. Mereka senang, lumayan buat mereka. Apalagi temanku udah hampir kemarin cerita, Mbak, nih gue udah yang ke 150 sekian gitu. Oh iya, aku Oh, bilang gitu. Iya, ada salah satu leser aku itu udah sampai, Mbak, ini udah segini. Aku aja nggak ngitungin, tapi dia ngitungin. baik-baik. Oh iya, aku bilang Nah, gitu. ini apa menarik sekali ya Bu. Ini Hmm. memanfaatkan relasi-relasi juga untuk sebagai kepanjangan tangan kita mencari customernya ya. Iya, benar. Jadi Nah jangan Bu kita ya, bekerja sendiri. sendiri ya. Tapi kita Bagi-bagi juga di rezeki tapi medsosnya. nanti iya bagi-bagi rezeki mudah-mudahan jadi tambah berkah ya Bu ya. Mendatangkan Kita customer-customer. kita pasang IG juga. Kita buat Instagram sendiri khusus. Nanti kan masuk di IG itu khusus sepatu ya. Nah, Ya. di situ kita juga main. Kita apa ya? Kita pasang-pasang aja hasil karya kita. Kita foto before afternya. Nah, dari situ banyak orang kenal juga tentang sepatu kita. Ya, wah, menarik sekali. Terus, Nah, ini kebetulan sebelum lanjut Bu Yesis, kita sambil ngapa ya kalau ada yang diskusi tanya, langsung tanya boleh ya Bu boleh, Yesis ya. silakan, silakan Ini dengan senang hati. kebenaran Ya.
kemudian ada yang mesti chat nih Bu Sri Mulyati ya, yang begitu terima begitu terima apa, info Zoom kemarin langsung udah siap-siap join Bu, kayaknya Bu Sri Oh nggak gitu. sabar ya. Nah, Bu Sri tanya nih, izin bertanya, apakah ada pelatihannya tata cara ngerjain sepatunya Bu Yesi? Boleh, ada. Kalau Ada memang nanti pastinya udah ya? terbentuk Zoom, Mhm, udah terbentuk grupnya, ya, kita akan ngadain ini laundry sepatunya, cara cara menyucinya, semuanya sampai barangnya semua di grup itu udah punya barang apa perlengkapan mencuci. Nah, terus kita sama-sama praktekin. Kita 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 ngadain Zoom. Kebetulan nanti saya gandeng mentor yang pertama kali ngajarin aku cara itu jujur aja aku sampai ke Bandung belajar untuk itu. Kebetulan mentornya orang Bandung ya, digandeng dulu sama Pegadaian, aku sampai belajar ke sana. Belajar ke sana, aku praktekin, aku langsung agak lari juga sih aku termasuk ya. Aku minta tolong sama anak bikinin IG, bikinin logo, mhm, hitungan gak lama, gak ada sebulan. Aku iya, bikin banner, aku ngobrol sama temen, aku jalan tuh ke teman-teman, mau nggak pasang ini. Gitu. Terakhir aku juga bikin neon box depan rumah, ngejaring customer dari situ juga. mhm. Jadi udah jalan sih untuk saat ini, teman apa? Jadi dari situ aja aku udah cukup banyak. Kadang-kadang malah sekarang tetangga depan kiri kanan juga udah mulai datang ke Langganan ya? sini. Langganan. Langganan. Luar biasa ya. Tapi ya Alhamdulillah itu gitu loh itu tadi maksud ya, Bu, ya, aku. yang penting dimulai dulu aja ya, jangan nunggu Ya, kitanya benar, perfect, dimulai. sempurna, udah siap dulu gitu ya. Nggak usah. Pas udah siap, tapi yang penting Nggak mulai dulu usah. aja Sambil gitu, jalan, kita sambil beli jalan. perlengkapannya. Ayo, kapanpun. Ketika kita punya grup, misalnya Mbak Yesi, ini Bu Yesi ajarin gini-gini. Aku siap banget-banget deh. Ayo Ibu Bapak kita. Gak usah nunggu sampai nunggu pensiun. Saya MPP loh waktu itu. Saya Mhm, waktu itu MPP karena suami di rumah udah ngajuin pensiun dini lebih dulu. heeh. Kasihan, ya udah saya ikut MPP. Saya juga saya itu nggak tahu usaha apa yang harus saya jalanin. Terus saya kewirausahaan di Jogja. 3 bulan kemudian baru saya ketemu ini. Ih enak banget ya dengan 2.500.000 tapi udah jadi pengusaha. Nah di situ juga aku juga dituntut apa ya jiwa entrepreneurnya juga. Jadi ketika saat itu aku sempat nih jujur aja aku sempat kehack nomorku. Mmm, Customerku nomornya hilang semua. Aku wah, sempat diem, aduh gimana caranya? Sempat ya sempat bingung ya. ya ya. Customer yang segitu banyak hilang semua nomor kontaknya sampai akhirnya nggak lama handphone itu dikutak-atik sama suamiku, akhirnya bisa nyala. Terus malah mereka bilang, kok Mbak Yesi nggak kontak aku lagi sih? Aku ada sepatu, ada ini, aduh. Oh. Waktu itu aku mulai bangun lagi. Aku bilang, oh ini mungkin yang kata orang kalau usaha itu ada turun naiknya. Aku di situ bangkit lagi. Aku mulai lagi kontak-kontak customerku. Kan betul masih ada nomor teleponnya ya. Aku bilang, Pak, Heeh, aku ini kapan ke My Shoes lagi, cuci sepatu, aku siap jemput, aku bilang gitu. Iya kemarin gini-gini, iya ke hack Pak, gitu. Oh iya ya Mbak Yesi, ini kok, gitu. Jadi aku say hello lagi, customer-customerku. Nah, untuk Bapak Ibu juga, kalau punya teman digandeng. Mereka seneng kok. Kalau kita cuma naruh banner doang, ya mhm. kan? Kita naruh banner, mereka pengepul, kita ambil, kita eksekusi di rumah. Apalagi yang punya Bapak Ibu yang masih punya punya anak milenial. Ini sebenarnya usaha anak milenial loh. Teman-temanku pada bilang, lo kok bisa ya bukan milenial lagi bisa usaha sepatu. Iya iya aku bilang gitu. Bisa digandeng, apalagi dia kalau deket kampus. Wah, itu luar biasa deh. Nah, teman-temannya Ladangnya ya, gitu loh. betul potensinya kan anak sekolahan tuh yang paling Iya, besar ya. benar. Iya, Karena iya benar. sepatu mereka gampang banget kotornya, tapi harus langsung cepat dipakai lagi ya, Bu, ya, Iya, tiap benar. minggu. Benar, jadinya apalagi kalau punya, nggak usah punya kios lah. Yang penting banyakin reseller aja itu juga udah luar biasa. Memang sih goalsnya, ujung-ujungnya pengennya punya ini tersendiri. Kayak di Bandung tuh kan banyak banget ya. Itu juga aku punya mimpi sih. Pengen punya seperti itu nanti suatu saat. Cuman ya sekarang merintis dari bawah ternyata pun juga penghasilannya cukup banyak sih Pak. Paling nggak 500 seminggu juga dapat lebih gitu loh. Jadi Lumayan, ya Bu, ya, buat dapur kan jadi uang iya pensiun bisa ditabung ya kan. iya, walaupun keluar masuk ya sodako apalah. Jadi saya Iya, senang iya. aja. Jadi bikin saya energi saya timbul gitu loh. Ini enak ini. Habis nyuci ibu-ibu tuh jam 10:30 mulai di ke dapur, ya kan?
betul betul. Siapin makan siang, udah selesai, aku udah sholat zuhur ini, aku pegang lagi sambil Mhm. nonton televisi, sambil nonton Netflix aku. Tapi udah berapa sepatu selesai. Nah, tinggal hari ini pagi Sabtu ini tinggal diserahin ada berapa ya? 8 sepatu, 1 tas. Ya. Wow. Jadi Alhamdulillah ya aku Bu juga ya. jadi aku pengen gandeng ibu-ibu bapak yang sama-sama, ayo orang-orang Pegadaian, ayo biar tetap bisa menghasilkan gitu loh. Dan ada Jangankan kita, aktivitas ya Bu ya, ada ya, aktivitas yang penting yang tuh di masa pertama ada aktivitas kita juga jadinya punya aktivitas, kedua kita masih punya usaha merintis, apalagi kalau bisa sampai besar sekali kan luar biasa ya. Dan modalnya itu nggak besar. Jangan sampai kita orang tuh tahu kita mau pensiun ya. Pasti ada aja kan ya yang diajak join buat ini, diajak mau jadi ini, mau ini, ayo join ini investasi dana. Saya mikir, kalau saya mikir gitu loh, ini dapat segini dari kantor, panjang yang akan kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Nah, betul. otomatis kita efektifin dengan modal segini kita kembangin usaha. Saya Mhm. sih berharap Seperti itu ya. sesama-sama orang Pegadaian kan, ayo kita kita istilahnya kita usaha yang nggak akan basi. Misalnya kita tetap belajar, misalnya ada sabun, kita udah punya perlengkapannya, kita praktekin sedikit-sedikit, sepatu-sepatu anak-anak di rumah, sepatu kita sendiri. Nah, mulai kan ketika nggak usah nunggu misalnya itu, tapi udah pede, oh kayaknya aku udah siap nih nerima customer, udah langsung bikin logo. Apa logonya terserah lah, modelnya apa, seperti apa, merek apa, nggak usah bikin logo atau gimana pun juga. Aku jujur aja ya, ponakanku di Bogor kemarin tiba-tiba tertarik. Aku Hmm. cuma bilang, oke, sekarang dia di Bogor tinggalnya. Itu ngeliat, oh tante usahanya ini ya? Iya, aku bilang, aku mau dong. Boleh, beli alat dulu, aku bilang gitu. Dikirimlah dari Bandung alat itu ke rumahnya dia langsung. Terus dia selalu, kapan tante mau ngajarin aku? Ntar, lagi ada acara, selalu ada acara. Ternyata aku kasih modulnya. Ini kamu praktekin dulu, nanti kita by telepon aja, by WA aja ya. Iya, iya, video call aja ya, Tania. Iya. Ternyata sekarang dia udah berani terima. Aku kaget. Oh, Tante, aku logonya gini aja. Aku udah pasang di rumah. Nih, tadi pagi dia ngasih ke aku 4 sepatu masuk. wow. Itu. Bogor berapa? Aku bilang gitu kan. Berapa? 45 tan. Oh ya udah baguslah kalau di Bogor kan ini kota ya. Aku bilang gitu. Iya, dia udah mulai jalan. Jadi nggak usah nunggu lama. Beli alat, praktek, Kita langsung. langsung mulai ya. Dan ini sebenarnya Ya, bagus juga mengajarkan kalau kita punya anak-anak remaja, anak-anak milenial, secara nggak langsung kita melatih mereka untuk belajar wirausaha dan mereka iya, juga effort untuk udah belajar cari duit nih ya sedikit. iya, Dan akhirnya mereka kan benar. akan kreatif sebenarnya nanti ya. Apalagi Iya, ya ini kan maksudnya kreativitas digitalnya mm, nanti mereka juga kita bisa manfaatkan dari kemampuannya mm. mereka begitu ya Bu. Iya, benar Mbak Anggi. Apalagi kalau anak-anak sekarang kan untuk medsosnya kuat ya. Kuat betul. Itu malah mereka bisa promosi di Facebook. Aku aja kadang-kadang, dek fotoin, udah fotoin, dek bikinin IG-nya di IG-nya aku gitu khusus sepatu. Iya. Promosi hari ini apa gitu. Oh iya, dibikinin sama dia yang pasang foto-foto sepatu kayak ini juga termasuk nih hari ini. Besok pagi mau dia antar ini sepatunya. Oh iya, before after gitu ya biasanya ya Bu Iya, ya. Motor masuk di foto before, dulu, nanti setelah selesainya difoto gitu ya. iya ini dan apa eh, yang aku salut ini sabunnya bagus luar biasa. Dia Oke. karena saya juga pernah, teman saya tuh mungkin Mbak Diva kenal lah. Mbak Diva kenal kali ya, yang kemarin bapak-bapak itu yang kita ketemu di klub, dia kan praktekin kan. Dia sampai dia bilang, kok malah hancur sepatu aku? Dia bilang gitu. Iya, memang ini sabunnya. Aku bukan karena ini tamak, aku karena aku udah praktekin gitu loh. Ini parfumnya juga udah setahun yang lalu aku dapat 2 botol, sampai sekarang aku belum isi ulang lagi, aku belum pesen. Tapi kalau sabunnya aku udah pesen banyak, udah berapa kali kita. Terus ini sabun kulitnya juga aku udah pesen berapa kali. Termasuk saya gini, saya di jalan nih, saya jujur kalau saya suka jalan kayak tas fosil ya. Fosil itu kan kulit ya. Ya, ya. Kalau saya habis jalan, saya semprot.
Oh, Saya lap, kinclong lagi ya, Bu, ya? saya simpan lagi gitu loh. Jadi saya juga memanfaatkan yang saya punya. Mhm, Anak-anak juga kalau sekarang dia punya sepatu misalnya itu pakai perlengkapan ibu, kamu cuci tapi bukan ibu yang nyuci. Sudah cuci, ya mereka akhirnya terbiasa. iya, Cuci pakai gini bukan pakai sabun lagi, sabun yang biasa di ini. Enggak pakai air mengalir, enggak. Cuman mmm, air sedikit, digosok-gosok, terus langsung dilap. wah, menarik sekali. Megang, ya, megang, megang sapunya begini, jadi ada kekuatan di sini dia. Sikatnya seperti ini ya. Iya, Ya, oke. kayak gini. Nah, untuk dalamnya, jadi Bapak Ibu, kita kita mau mulai usaha, nggak usah nunggu waktunya pensiun, Mmm, karena mudah-mudahan kita mulai dari awal, dari sekarang kita masih bisa 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 udah bikin menjadi seorang entrepreneur ya kali ya. Nah, nanti pas pensiun semuanya udah jalan, karena kan butuh waktu juga ya betul, proses pros dengan ini. Jadi nggak ada salahnya dimulai, karena sebenarnya ini resikonya kecil banget. Cuman dengan berjalannya kita nerima sepatu, kadang-kadang ada aja ya komplainan. Aku termasuk pernah di konfes sepatu kanvas. Kanvas itu kan agak sulit ya, karena dia bahan. Jadi ketika kita gosok, itu warnanya agak mudar. mmm, Jadi apa, bulek gitu ya. iya Waduh, iya, betul. waduh gimana caranya nih? Aku udah panik dong. Nah terus akhirnya baru aku tanya sama si customernya, kebetulan sepatunya juga ori, ori ya, Diodora. Mhm, Nggak apa-apa Mbak, memang ini aslinya kalau mau aku cat, aku juga bisa gitu kan. Oh nggak usah, nggak usah. Oh ya sudah, aku tenang dong. Nah sekali waktu aku juga nih, bawahnya sepatu itu kadang-kadang kuning ya. iya, Ya nggak sih, sepatu ini nih kan kadang-kadang bawahnya kuning nih. Jadi kalau ini memang pada dasarnya dia memang kuning dia. Kalau ini pada dasarnya memang kuning ini oh, dia. oke. Di Heeh. bagian pinggirnya, Kadang-kadang kita, oh, heeh. Nah, kuning ini kadang-kadang saking pengen bersihnya, sekali waktu aku pakai Baiklin. mmm, Tapi aku nggak mengganti kain lapnya, heeh gitu loh. Aku jadi sikat-sikat, terus aku pakai kain lap ini. Ketika aku ke atas sininya, heeh. aku pakai lap Nah, yang sama. oh, jadi agak berubah Ah, warna? ya, Oh, putihnya titik-titik. Nah, aku dikomplain sama customernya, bilang dia nggak langsung ke aku, tapi ke reseller aku. Dia bilang gini, nih sepatu kenapa jadi kayak panuan ya, gitu kan? Aku lagi di Bandung waktu itu, panik aku kan. Aduh, Kak, gimana ya? Udah sini aku telepon dia, aku bilang gitu. Biar aku selesaiin dulu masalahnya. Ternyata dia nggak apa-apa Mbak, ini. Oh ya, tapi dari situ kan saya belajar. Oh, berarti saya betul. harus hati-hati, harus lebih lebih nggak sembarangan. Jadi kain lapnya atas sama yang bawah itu harus dibedain. Mmm, Biar yang kalau yang bawah khusus yang kotor, lapnya beda sama yang di atas. Jadi langsung bersih. oke, menarik. Nih, wah, kayaknya banyak yang tertarik banget ya, Bu, ya, dengan ini karena udah ada yang tanya-tanya lagi nih, Bu, di kolom chat ya. Boleh. Kita sambil jalan ya, Bu Yesi ya. Oke, Ini boleh, ada boleh, boleh. Puro Mm-mm. kalau Pak Darsim komentarnya logonya The Gade Laundry Sepatu. Kita jadi Wah, sangat kurang kreatif. keren, keren, keren. Udah punya ini ya. Bagus, bagus. Oke, kemudian ada Bu Ros Nurlia, Bu Ros ya, "Beli semua itu di mana, Bu? Sama berapa harganya?" Nah, ini nanti yang, Bu Yesi Oke. akan memfasilitasi ya, Bu Yesi ya, Oh buat iya, saya akan di memfasilitasi. Pegadaian. Mhm, Nanti berapa yang ikut di Zoom ini? Nanti aku minta Mbak Anggi untuk mendatanya. mhm, Nanti aku langsung ke mentornya, mentor Pegadaian juga. Dia mhm, udah aku infoin. Terus nanti kita pesen barang. Nanti biar nanti kita bikin grup WA aja. Nanti dikirim kemana alamatnya masing-masing kan pasti selindo ya. Ada betul. yang di mana, ada yang di mana, nanti dikirim barang. Ketika barang semua udah dapat, kita mulai praktek. Dan bareng langsung Langsung main dulu praktek mungkin ya, langsung. Nah, sambil jalan pun nanti misalnya yang Pak apa sih Pak Widodo ya ini ya bisa nanya, "Oh, ini kenapa ya, Mbak ya?" gini. Atau mau langsung juga ketika udah merasa, "Wah, kayaknya udah pede nih, udah bisa terima gitu customer dari tetangga kiri kanan atau bikin logo dulu." Boleh bikin logo, langsung bikin banner, langsung pasang aja. Nah, dengan berjalannya itu nanti sambil jalan kita terus kita dampingin. Aku sama mentor yang dari Bandung, aku dampingin sampai Bapak benar-benar udah menguasai.
gitu loh cara mencucinya. Itu pun juga masih terus kita inin biar sebenarnya apa timbulnya biar keberaniannya ada gitu loh. Karena pertama kali terima customer itu ngelawan rasa takut, jujur, iya pasti. Aduh, ini barang, ini sepatu bagus, ini gimana? Itu tuh yang harus dilawan. Tapi gue pasti bisa, aku bisa, masa nggak bisa sih gini aja. Jadi memulai sesuatu untuk menjadi terbiasa itu kan perlu proses ya. Aku Ya, akan dampingin, bener deh. Aku akan dampingin. Nanti Bapak Ibu boleh WA aku, nanti aku praktekin di depan Bapak Ibu biar sama-sama. Ayo kita bikin usaha biar iya. dapat cuan tapi dari rumah ya Karena bagi. di sini iya, karena di sini enaknya karena jadi punya kayak support system usaha bersama ya Bu Yesi ya. Apalagi dengan adanya Bu Yesi yang nanti mendampingi dalam arti sama-sama dan sesama juga alumni alumni lagi apa karyawan pegadaian gitu kan ya. Jadi kan eh, terasa gitu kebersamaan untuk saling kita mensupport sama lain baik dalam hal nanti Iya, pada saat ada iya, tantangan-tantangan persoalan yang iya, muncul di perjalanan termasuk juga motivasi ya Bu Yesi iya. karena mungkin Benar, tapi ada ayo. saja motivasinya naik turun tuh. Nah, perlu tuh dibantu. Kayak kemarin itu yang ada pertanyaan, saya kan tinggalnya di kampung, nggak ada yang nyuci sepatu gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Misalnya juga ada ke sekolahan atau apa, bikin bannernya aja, suruh minta. Saya pernah loh, jujur aja, ke UI. Saya jalan ke UI, terus saya ngomong, mau nggak pasang banner aku? Nanti kamu dapat 10.000 satu sepatu. Karena Mhm, deket kampus UI kan, dia. Oh betul. gitu ya Bu, iya. Ini nanti saya sampai masuk seperti itu. Jadi hanya pengepul aja, nanti kita yang eksekusi di rumah. Kalau di rumah kan enak ya. Kita Bet bisa kerja kapanpun, manage waktunya, tapi saya tetap disiplin sih orangnya. Jadi iya. yang kalau belum sampai pernah saya semalam apa? Saya setengah 12 malam saya masih ngerjain ke tugas saya. Anak saya belum selesai Bu, belum saya bilang gitu. Kalau nggak target Ibu nggak tercapai, nggak targetnya dalam arti karena besok udah hitungan 3 hari kan, dan dia harus masuk. Dan itu udah nunggu lagi temanku. Udah ada lagi antriannya, Ya, dan udah nunggu antrian nih. Ya sepatu. oke oke, gue bilang gitu. Jadi memang udah membiasakan kayak kita di kantor juga ya, Mhm mhm. memanage waktu, memanage kerjaan biar tepat waktu. Itu udah aku praktekin juga di laundry aku. Luar Mm-mm. biasa. Nah, ini kalau proses pencuciannya ini kebetulan juga di slide sudah ditampilkan ada prosesnya. Tapi kalau pasti kan teman-teman Bapak Ibu peserta tuh maunya ada Praktek real. langsung. Nah, itu nanti ada pelatihannya bareng-bareng tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yesi pada saat sudah serius mau join bertumbuh sama-sama memulai bisnisnya gitu ya. Pada saat Iya sudah punya benar. produknya, jadi latihannya juga enak ya sama-sama ya Bu Iya. ya. Seperti itu. Jujur aja kalau kita mau laundry sepatu, tapi kita beda sama laundry pakaian ya. Ya. Waktu itu saya juga disuruh untuk laundry pakaian, saya nggak berani resikonya karyawannya. Karena kalau laundry pakaian itu harus orang yang loyal banget ya. Nanti apalagi pas jatuhnya hari raya atau apa, dia juga mau libur. Waduh, akunya babak belur kan. Jadi aku nggak mau gitu. Aku biarkan aku sepatu tuh santai kerjaan, tapi celingnya di rekening ada gitu loh. Jadi tapi aku nggak mau yang dikejar-kejar gitu. Aku nggak mau. Aku bilang gitu. Akhirnya aku berusaha ini aja sambil di pagi itu udah kepikiran hari ini aku pagi ini harus 2 paling nggak sepatu. Ya, Nanti ya. siang skinny gitu. Terus nanti selingin masak atau apa gitu. Nah, jadi memang sih harus kita maksimal ya. Karena untuk kebersihan terutama, aduh aku sih kalau kan aku udah mulai mencintai kerjaan Ya. aku ya. Jadinya memang pertamanya bersih, bersih aja Pak Ibu ya. Udah Iya. bersih, wangi, sampai dalam-dalam sininya nih kita nanti kita sikat. Mm-mm. Kadang-kadang kalau di sini ada sela-sela ada batu, saya suka pakai gunting kuku ya. Aku Cocok. keluarin. Tapi memang sih, alhamdulillah aku juga udah mulai mau cari apa ya pegawai Oh, sekarang. ya. Sudah Udah mulai sudah cukup lama orderan aku tanganin sendiri orderannya ramai ternyata luar aku biasa. sudah mulai keteteran. Jadi aku sudah mulai mulai mau menggandeng orang. Jadi aku juga bapaknya juga udah ngeliat aku udah enggak, cari orang lah gitu. Iya iya aku karena aku juga udah mulai permintaannya udah cukup banyak gitu, udah udah ya udah alhamdulillah ya. Jadi memang aku sudah pengen punya anak. Karena selama ini aku nggak mau karena Mm-mm. aku pengen tangani karena kebersihannya belum tentu sama dengan yang dikerjain. Tapi
seandainya pun nanti ada, insya Allah ada pegawai, saya akan training dulu. Aku nggak Hmm. mau ngumpulin customer itu kan nggak gampang ya, Iya, betul. supaya dia bisa kita ikat kan ya. Nah, itu sekarang aku udah cukup banyak gitu, jadi aku juga sudah mulai. Aku pernah baca seorang jiwa entrepreneur itu tidak selalu berkutat-kutit sendiri gitu kan, harus mulai meregenerasi lah paling tidak. Betul, Insya betul. Allah sih, nggak lama lagi saya juga pengen seperti itu. Ya, amin, amin. Ayo Mudah-mudahan Bapak makin Ibu, makin semangat. ini Ayo. makin justru kan tadi kan Ibu pengen apa seperti yang di Bandung tuh banyak di mana-mana. Mulai dari satu dulu nih, wah udah bisa mencetak pegawainya gitu kan ya. Kan artinya nanti bisa bisa bertambah mungkin Mm-mm. kemana-mana ya Bu ya. Iya, Bukan. benar. Nah, Hmm. jadi nanti awalnya mungkin ya, ya Mbak Anggi ya, nanti kita bikin grup aja ya, yang Hmm. mau beli produknya. Nanti ketika udah semua terkirim barang-barangnya, nanti di grup kan pastikan salah satu, aku udah kirim, aku udah terima, udah ada ini. Oke, kita praktek langsung. Mm-mm. Jadi kalau nggak salah waktu itu paketnya itu 2.500.000 ya Bu Yesi Iya, ya. Udah cuma dua dapat juta lima semuanya ratus. ini ya, udah dapat Mm-mm. semuanya ini. Iya, Oke. sama alat pengering, semuanya yang ada di sini. Sini ya. Sama Ini plastiknya ya, plastik pembungkusnya. oke. Nah, Aku ini. beli plastik pembungkusnya. Sebelum diikat ini plastiknya, biasanya kita langsung semprot parfum. Oke. Jadi apa? Sorry, sorry, sorry. Jadi ya kayak inilah bersih kan? Ya, Alhamdulillah. banget. Tadinya kotor ya, tapi ya kan aku suka ya sekarang ya. Aku ngerjainnya sendiri, tapi nanti insya Allah aku udah mulai punya. Alhamdulillah. Nih, Ya, alhamdulillah. kebetulan ada yang nanya lagi nih dari Bu Nini. Boleh. Kalau Mm-mm. lintas fosil, bahan sweat bisa juga pakai itu, bisa pakai itu Bisa. juga ya. Kemudian soalnya pernah di laundry kondisinya berubah sedih sekali. Apa bisa kembali Oh, kembali lagi kondisinya kalau sudah berubah? ambilin tas fosil ibu kak. Oke, saya juga punya fosil, saya juga punya itu. Jadi ketika sepatas itu habis dipakai, pakainya sabun ini Mbak, sabun kulit. Sabun kulit. Jangan pakai sabun sabun untuk sepatu. Mm-mm. Nah, kita pakai sabun ini Kulit. cukup hanya untuk hanya di kayak tadi aku praktekin dikasih kain. Di spray dulu, Di terus spray dulu, kita lap pelan-pelan. Kita lap mm-mm. pelan-pelan. Nih, anakku sedang aku minta tolong ambil tasnya ya. Sama semua tas-tas yang branded ya. Misalnya yang ini, yang kulit, Ya. pemeliharaannya pakai ini aja. Walaupun misalnya kita belum ini, kita praktekin di rumah aja. Tas-tas kita itu bersih semua. Latihannya mulai dari semua Bisa. sepatu dan tas yang ada Mm-mm. di rumah dulu. Iya, bisa. Malah nanti di packingin, kasih plastik, parfumin, sepatu-sepatu juga. Tapi kalau memang kayak aku langsung go show sih ya waktu itu ya. Saya bilang ini tantangan pertamanya. Tapi Ya. sekarang sih alhamdulillah bisa terlewati tantangan-tantangan itu gitu loh. Jadi kalau untuk posisi sekarang Mbak pakai ini aja. Mm-mm. Jadi di lap aja, Ya. jangan disikat. Nggak perlu pakai sikat. Nah untuk yang sepatu yang bludru itu saya selalu pakai angin. Dulu pakai itu. Oke, sikatnya Ya, yang lembut ya dia. nanti kalau seandainya agak kerasan tuh kan suka ada yang keras, pakai ini dia. Hmm, Nih, hmm. ini macam-macam sikatnya sih, ini juga. Oke. Hmm. Tapi nanti kita ini dalam satu paket 2,5 juta ini kita udah dapat Udah ada semua. pelatihannya juga ya. Udah ada Iya, pelatihan juga boleh. pastinya. Hmm. Nah, untuk yang apa, yang kayak gini nih, jujur aja ini, aku maaf ya. Nih, ini tas fosil aku. Mm-mm. Ini kalau aku habis pakai, aku pasti lap aja. Aku Heeh. giniin aja, dia akan mengkilap. Lihat lagi. Iya, Mm-mm. akan mengkilap dengan sabun itu aja. Jadi cuman diolesin sedikit, semprotin sedikit, gosok aja. Iya. Gosok, dia akan berubah warna. Kulitnya kelihatan lagi, hidup lagi dia. Dia Mm-mm. juga, jadi bisa dimanfaatin istilahnya dengan 2,5 juta untuk keluarga aja udah bersyukur gitu, udah bisa kita pakai gitu loh maksud aku. Tapi Iya. untuk ibu-ibu yang mau usaha, ayo nggak usah takut gitu loh. Ketika kita udah bisa, kita punya alat, kita praktek. Ih, aku udah bisa nih sepatu. Belajar aja terima. Tetangga kiri kanan, aku udah bisa nih jual ini laundry sepatu, apa jadi laundry sepatu, ini terima. Mm-mm. Situ mulai tantangan-tantangan timbul.
Tapi kalau kita nunggu antar dulu, nunggu bisa dulu sampai bersih gini-gini. Enggak, masalah timbul tuh ketika sambil jalan komplainan-komplainan ini. Tapi kalau kita bisa meminimalisir semua, ini udah bersih. Kadang-kadang aku sampai pakai lampu handphone. Kalau Mm, malam aku kerja, kayak lama, ini masih belum. Pernah suamiku bantuin aku, oh ini masih belum kena, aku ulang lagi, aku bersihin lagi gitu. Ternyata itu membuat customer itu balik lagi. mm. Balik lagi, alhamdulillah. Akhirnya sekarang pun aku udah mulai keteteran, aku kerjain sendiri karena memang Axel awal-awal sampai kemarin ada itu saya nanya nggak pakai anak buah, nggak usah, baru pegang aja sendiri. Memang aku bilang gitu sambil jalan, aku bilang gitu. Betul. Ternyata setelah customer kita udah banyak, nah udah jadi langganan tetap, udah rutin dia. Aku juga udah mulai keteteran, ya udah pakai anak buah baru Mungkin bisa, bagi hasil. iya bagi hasil. Mungkin sebelum sebelum ini kan kalau kalau misalnya masih ada yang belum pensiun gitu kan ya, sambil mulai jalan dulu. Nah bisa juga dibikin misalnya katakan terima 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 laundry di weekend gitu ya, hari Jumat, lewat teman-teman kantor Iya, dulu atau teman-teman anak sekolah hmm, dulu gitu kan ya Bu ya. iya, Jadi nanti benar. Minggu udah pada kirim-kirim, kerjanya kita kan di weekend ya. Iya. Minggu Apalagi udah pada kalau seandainya hasil, anak-anak bagus. anak-anak milenial kan, aku juga punya anak milenial dua tuh kan laki-laki. Oh, Hmm. dia udah. Sekarang aja teman-temannya aja jujur aja teman-teman sekolah anakku yang SMA tuh, nyokap lo cuciannya bersih ya katanya gitu. Tapi saya akuin loh, ini sabun ini saya nggak mau jual. Ya itu saya bilang tadi, pembisnisnya aja bilang, Mbak, jual Mbak ini. Enggak, aku nggak mau. Aku bilang, aku cuman pengen orang Pegadaian yang beli ini. Aku bilang gitu. Ketawa dia, oh gitu ya? Ya, karena ini sabun luar biasa, nggak seperti sabun di luar gitu loh. Aku bilang, itu langsung bersih semuanya gitu loh. Sepatunya itu yang tadinya kotor gitu. Ya, maka ibu-ibu bapak, ayo kita usaha. Karena Mantap. ketika ketika udah pensiun, baru 3 bulan pasti akan rasa bosan, boring, macam-macam lah. Tapi Mm-mm. dengan kita kegiatan di rumah, malah jadi ada energi tersendiri ya, yang akhirnya kita bisa bikin usaha, apalagi yang punya rumah di pinggir-pinggir jalan. Aduh, enak banget deh. Bikin konten kecil aja. Iya, Gak usah kayak gitu aja lah. Kayak saya aja sekarang depan TV aja masih. Tapi sepatu saya banyak yang masuk gitu loh. iya, iya. Mm-mm. Iya, untuk Biasa nih ibu-ibu. idenya ya, jadi menggandeng teman-teman secara nggak langsung kita selain berbagi ilmu, jadi kita juga tadi sebenarnya itu kan juga menjangkau customer-customer lain yang kita Mm-mm. belum bisa jangkau ya, membangun Iya, networking juga secara nggak langsung ya Bu Yesi ya, dengan adanya iya benar. yang berpotensial. Termasuk tadi mungkin yang kalau katanya, oh saya di kampung, apa namanya, mungkin nggak ada yang mau, justru mungkin peluang ya, kalau dilihat belum ada yang banyak, kita tinggal kerjasama, entah di sekolah, Iya, di iya, gitu ya, iya. Kita sebagai ajak kepanjangan kerjasama, kita resellernya. gandeng dia. Oh, oh, Benar Mbak betul. Anggi. Itu tuh saya sampai yang keponakan saya itu waktu ketemu halal bihalal, terus dia tertarik, terus dia langsung, udah beli aja alatnya dulu. Saya bilang gitu, beli alat dulu, Ya. dari Bandung dikirimin ke Bogor, Mm-mm. udah, terus aku kasih modulnya, terus dia mulai praktek, terus dia bikin logo, langsung. Sekarang udah jalan. Nih, tante, orderan pertamaku sendal, dia bilang gitu. Terus dia sikat, aku praktekin kan, ini jangan kayak gitu, harus gini cara megangnya, gini-gini. Udah mulai dia tuh, tiap pagi pasti ada aja. Tani, aku udah terima 5 sepatu hari ini. Luar biasa. Aku bilang. Di Bandung, di Bogor dia. Oh, God. Jadi Iya, kalau iya. untuk laundry sepatu nggak perlu belajar banyak, dengan harga 2,5 juta, Insya Allah kita dapat macam-macam yang tadi ya udah disebutin. Kita bisa langsung praktek. Kalau nanti udah terbentuk satu tim, Mbak Anggi minta tolong kalau memang yang serius, yang memang udah niat banget, aku bantu banget nanti. Nanti kita kirimin barangnya ke masing-masing yang beli. Aku langsung bikin grup, aku langsung praktekin nanti. Terus ada kesulitan-kesulitan apa, bikin logonya atau apa, ayo kita diskusi sama-sama. Pengennya seperti apa. Kayak aku bikin logonya, aku juga awalnya juga yang simpel-simpel aja. Aku Mm-mm. bikin sesederhana mungkin, ya udah, yang penting kan hasil karyanya aja. Iya, Ya iya. enggak?
hasil Keren, karyanya keren aja. Bu Yesi nih. Di grup WA sudah ada yang, Mbak aku mau ya satu paket dulu. Silakan teman-teman Bapak Ibu yang lainnya ya yang mau juga nanti komentar aja supaya nanti kita bisa langsung nih buatkan grup bareng Bu Yesi dan bisa Ya. mencoba memulai dari yang ada dulu gitu ya. Kalau kata Bob Sadino nih Bu Yesi ya, jadi kalau bisnis itu mau sukses jangan ditanya mulu tapi dibuka gitu, Ah, dimulai gitu ya benar. kata Bob Sadino. Jangan jangan hanya Ah, dijadikan hayalan, jangan dijadiin jadikan kenyataan. hayal. Iya, cuman mimpi doang. Misalnya, Oh, aku gitu. pengen ini, aku pengen bikin franchise, aku pengen bikin ayam ini. Tapi nggak ada actionnya, nggak. Ya ayo, jujur aja ya. Di tempat aku kemarin ikut training sepatu, itu sekarang banyak yang tidak jalan. Kita Mm-mm. ketemu nih, kita ketemu kan arisan pegadaian lah, alumni pegadaian. Ya gue nggak jalan ya. Sampai aku bilang, sini nih sabunnya gue yang beli. Jadi memang, ayo kita jalan sama-sama. Aku dengan senang hati deh. Dengan senang hati, aku membimbing. Ayo, tapi ibu bapak bukan apa-apa. Beli dulu perlengkapannya. Nanti kalau udah beli perlengkapannya, saya bantu. Kebetulan saya akan gandeng mentor kita yang memang membuat aku bisa, alhamdulillah, di posisi seperti ini. Nanti aku Ya. gandeng dia juga udah siap. Dia bilang, nanti aku support ibu, aku masuk, dia bilang gitu. Nanti dia akan ajarin juga kalau ada kendala-kendala. Kebetulan dia pembisnis besar juga di Bandung. Jadi Oke. luar luar biasa, dia juga bisnisnya banyak dan dia juga, ya itu aku bilang, pemain sabun se-Indonesia, dia termasuk yang pemainnya. Dia udah siap. Aku masuk Mbak Yesi, aku support Mbak Yesi, dia bilang gitu. Oke, sama timnya tuh orang Pegadaian, dia bilang gitu. Iya, aku bilang. Aku Nah, dengan kan senang hati enaknya kalau tuh karena gitu. bener-bener udah tim pegadaian ya Bu ya. Jadi kan ya insya Allah trustnya juga terbangun ya. Terus juga kekeluargaannya juga pasti udah lebih berasa ya sama-sama Iya, memulai bisnisnya heeh. bareng-bareng. Luar biasa. Iya, Oh, udah menarik gitu. sekali nih Bu Yesi nih. Ini udah banyak yang komen. Saya mau bagi, saya mau bagi, saya mau. Iya, aduh terima kasih. Pokoknya ayo, kita kan biasa terima, jujur aja orang Pegadaian kan kalau terima gaji nggak sedikit ya, cukup luar Hmm. biasa. Ketika pensiun jangan sampai kaget kalau kita cuman, tapi dengan kita usaha kayak gini, insya Allah rekening kita tuh masih bisa-bisa jalan, alhamdulillah. Di Karena rumah aja juga bisa kok usahanya, nggak usah nah, pakai itu counter. dia, itu dia ya. Kita Di rumah nggak aja. perlu harus yang misalnya diniatin oh buka kios atau apa Nggak segala macam usah, buka ruko butuh segala biaya. macam. Mm-mm. Tapi bisa mulai Bikin banner aja, taruh aja depan modal. rumah. Oh, Mulai deh ada pemasukan kan. Ya kan? Terus kita mulai karyakan, terus makin lama, wah, customer kita makin banyak, insya Allah. betul. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan Bu Yesi makin sukses lagi ya Amin, terima bisnis kasih. konti sepatunya dan juga semakin bisa melebarkan ya, buka di mana-mana kalau perlu ya, Amin, hanya amin, sepatu amin, ya. amin, 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 Karena amin, setiap amin. mulai berproses mau nambah berarti orderan makin melejit. Gitu ya Bu, Amin, Masya amin, Allah, amin. amin, Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau tanya lagi nih sebelum kita akhiri nih, Pak Darsim ingin jadi orang sukses harus berani melangkah dan mencobanya. Betul, betul, betul. Ya, benar. Oke, Berarti punya jiwa baik entrepreneur nih, Pak. Pak Darsim nih. Pak Darsim. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya mau mengajukan atau meminta Bu Yesi untuk memberikan closing statement nih untuk menyemangati Bapak Ibu di sini ya yang mau memilih bisnis rumahan khususnya nih dibersamai oleh Bu Yesi dalam laundry sepatu My Shoes. Silakan Bu Yesi, kira-kira apa nih penutup untuk teman-teman di sini? Untuk teman-temanku di sini, sama-sama alumni Pegadaian, jangan menunda waktu. Jadi kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, karena proses waktu yang akan bicara, ya kan? Jadi jangan, nggak usah takut, ayo memulai dari langkah yang baik, diniati yang baik, insya Allah kita bisa sukses kok, insya Allah deh. Aku percaya banget itu. Ayo ibu bapak, ayo kita semangat. Karena jujur aja, ibu bapak dikasih eh, apa ya namanya, diklat seperti ini, kita manfaatkan. Nanti kalau misal suatu saat Mbak Anggi atau apapun Mbak Diva ngadain suatu Zoom atau apa yang terkait entrepreneur, mohon diikut sertakan. Jangan dianggap sepele. Di situ banyak sekali ilmunya. Orang di luar aja bayarnya mahal. Jujur aja. Tapi
kita jangan pernah ketika diundang Zoom nggak datang. Aku nggak. Aku Iya. selalu di mobil pun, aku lagi bawa mobil, aku setting. Aku sorry ya, aku lagi bawa mobil, aku tetap jalan. Jadi apa yang difasilitaskan oleh kantor, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pasti ada di situ manfaatnya luar biasa. Kalau kita pakai orang luar, luar biasa mahalnya. Kita mau ikut kegiatan seminar aja, wow. Sekarang Pegadaian udah ngasih fasilitas, tolong diikut misal dari pihak asesmen ini mau ngadain apapun bentuknya, tolong diikutsertakan. Jangan sampai sepi. Benar deh aku. Ya, tolong dimanfaatkan fasilitas yang udah disediain oleh Pegadaian. Sedemikian rupa supaya kita juga bisa jalan bersama ya Pak, Bapak Ibu. Iya. Sama-sama pensiunan Pegadaian. Amin, amin. Baik, baik Bu Yesi, terima kasih banyak nih Sama-sama. penyemangatnya buat teman-teman di sini ya. Jadi nggak usah khawatir, masa pensiun itu kita hadapi dengan penuh rasa sukacita juga ya, Oh bahwa iya, pasti Allah juga sudah pasti. siapkan jalan rezeki yang lain, jalan karya Iya, yang lain, nggak dan usah khawatir. kebermanfaatan yang lain gitu ya. Benar, yang penting sehat Pak. Yang penting Sehat saya, nomor satu. Dan tetap bisa menghasilkan, masih berkarya. iya, Itu sehat yang itu utama. penting. Sehat itu juga penting supaya Semangat, cuan itu masih Semangat ada Pak. terus gitu ya. Kalau semangat. kalau biar 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 sehat terus ya tuh ya itu tadi Bu ya, apa, uang dapur mesti ngalir terus gitu ya, jadi kan sehat Iya, ya, karena berasa iya, iya energinya dong. happy terus Mau ya. perawatan kita punya, ya. Perawatan itu betul banget ya Bu ya sih. Mau Baik, baik, makan kita enak, mau jajan kita masih punya penghasilan di luar itu. betul, Mau sodako apalagi. Ya, luar biasa. Makanya ibu bapak ayo gabung ke aku. Ayo, aku kasih ilmunya, apapun aku kasih semuanya, cara ininya segala, biar bapak bisa maju juga. Kita maju sama-sama Pak. Sama-sama di mantap. luar pensiun kita masih punya penghasilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ih, Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Yesi sudah berbagi sama-sama di Mbak sesi Anggi. mentorship malam ini ya. Sangat Oke, bermanfaat, terima sangat kasih. menginspirasi dan juga kayaknya sangat Mudah-mudahan memotivasi bermanfaat. nih untuk yang selama ini mungkin agak maju mundur mau bisnis apa, yang mau bisnis apa gitu ya. Tapi ini sepertinya sudah ada mulai-mulai yang mendapatkan eh, apa ya kekuatan diri ya untuk Ya, memulai benar. ya. Nah, Benar. sebelum kita akhiri juga, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kita ada baiknya nih kita dengar juga nih ya sharing dari Coach Diva untuk merangkum sesi mentorship bersama Bu Yesi pada malam hari ini. Silakan, Coach Diva. Baik, terima kasih Coach Anggi. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini udah kali kedua. Nah, kita bertemu dengan Ibu Yesi. Kalau yang sebelumnya kita bertemu langsung ya. Nah, waktu di hotel ya Bapak Ibu ya. Nah, pastinya Iya, masih ingat. Nah, benar. dan kemudian itu pastinya langsung menimbulkan semangat Bapak Ibu untuk bisa memulai bisnis dari rumah ya. Dan kemudian sekarang adalah sesi yang kedua. Ini langsung, langsung apa? Langsung Bu Yesi kemudian tadi menyampaikan apa saja yang dibutuhkan ya, dan kemudian caranya seperti apa. Nah, pastinya di sini Bapak Ibu sudah semakin naik ya semangatnya ya, dan kemudian nggak hanya Bapak Ibu, saya pun semangat nih Bapak Ibu. Karena ini kalau sudah menjelang weekend dan kemudian pastinya ini sudah di rumah betul ya Bapak Ibu ya, bersama keluarga, ini pasti nge-zoom-nya ada keluarga yang denger nih, entah itu pasangan atau anak, mungkin seperti itu ya. Nah, saya pun di Semangat. sini barusan saya mengajak anak saya. Nah, jadi kemudian anak saya sebentar lagi kuliah. Ya, dan Oh, kemudian ini gitu. lagi Ya. ini juga lagi liburan dan kemudian tadi saya menyampaikan, nah, liburan itu kalau misalnya dimanfaatkan dengan kegiatan positif seperti ini kan luar biasa ya, apalagi anak-anak sekarang. Itu kayaknya jiwa entrepreneurship-nya itu itu ya Iya, lebih tinggi iya, dibandingkan dengan benar. zaman kita dulu ya, seperti itu ya Iya, Bapak Ibu ya. benar Mbak Diva, Nah, jadi benar. tadi sangat menginspirasi Bu Yesi. Sepertinya kalau misalnya Bapak Ibu Makasih. belum mulai, saya akan mulai duluan. Ya, maksudnya anak saya. Seperti itu. Nah, jadi itu luar biasa. Amin. Nah, jadi Jujur Bapak Ibu, aja, aku juga gitu Mbak. Di grup, oh, udah nggak iya, grup SMP, grup iya, SMA, aku bilang, aku kasih materi, iya. buka pelajaran laundry sepatu, aku bilang, beli Iya. alatnya, ilmunya gratis, aku bilang gitu. Aku juga Ah, pengen luar mereka, biasa. teman-teman aku yang punya ponakan atau apa Iya. yang pengen usaha menjadi seorang entrepreneur, aku bilang, gue siap ngajarin, aku bilang gitu. Tapi beli alatnya dulu, aku bilang gitu. Biar Nah, nanti dia bisa punya penghasilan sendiri. Aku sampai segitu sih, kemarin juga di grup-grup apa aku iya. iniin.
pengen berbagi ilmu banget banget aku biar kalian juga apa maksudnya anak-anakku teman kalian ponakan-ponakan kalian tuh bisa bisa punya usaha sendiri, Ya, punya dimulai dari saat penghasilan. ini ya, betul ya Bu Yesi ya. Nah, Benar. dan kemudian di sini sebagai summary-nya, nah seperti minggu lalu ya Bapak Ibu ya, dan kemudian ini juga sebagai ini juga ya, oleh-oleh juga terima kasih juga untuk Ibu Yesi pastinya yang sudah mengajarkan ya tadi beberapa insight-nya. Nah, di sini sudah ada nih, Bu. Nah, singkatannya Bu Yesi karena nama itu mengandung sejuta makna. Nah, boleh ya Bu Oh, Yesi? Nah, jadi dari apa yang sudah Bu Yesi sampaikan, nah ini diambil dari nama Ibu Yesi, ya, yaitu oh Ibu luar Yesi biasa. Minora. Y-nya adalah yuk mulai bisnis dengan resiko yang kecil. Contohnya apa? Laundry sepatu. Hanya dengan modal bisnis 2,5 juta sudah bisa membeli alat laundry sepatu dan bisa langsung dimulai dari rumah. E-nya selalu evaluasi target ya, seperti di kantor. Optimalkan manajemen waktu, seperti Bu Yesi tadi. Pasti pakai target dan penyelesaiannya itu berapa lama, supaya nanti cuannya juga sudah tergambar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Amin. aktivitas bisnisnya itu sudah bisa Bapak Ibu planning dari awal, seperti saat beraktivitas di kantor. Dan kemudian S-nya, setelah memutuskan bisnis apa yang akan dimulai, lakukan dengan senang hati. Nggak setengah-setengah. Jadi mulai dengan apa Bapak Ibu tadi? Ibu Yesi sampaikan buat banner, buat logo usaha dari sekarang. Itu ya Bapak Ibu ya. S-nya lagi, sinergikan bisnis ya dengan memperbanyak reseller. Nah, untuk memperluas jangkauan customer dimulai dari siapa? Rekan-rekan kita. Coba buka WhatsApp grupnya, colek-colek rekan-rekan, apalagi Iya, kemudian benar. tetangga-tetangga, Mm, memperluas silaturahmi juga memperluas cuannya juga ya, kebermanfaatannya juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. benar, iya. Dan kemudian I-nya, nah dari Ibu Yesi adalah ikut libatkan keluarga. Nah, pasangan untuk membantu bisnis karena support sistem utama itu salah satunya dari pasangan dan kemudian dari anak juga, anak-anak yang milenial, zilenial, ya itu untuk melatih jiwa wirausaha. Nah, serta membantu optimasi sosial media. Karena perlu diakui ya Bapak Ibu ya, kalau untuk sosmed, anak-anak sekarang itu yang milenial, zilenial udah jagonya deh. Seperti itu ya. Nah, jadi marketingnya bisa dibantu oleh anak-anak kita. Seperti itu ya Iya, Bapak Ibu. benar. Nah, masih ada nih Ibu Yesi. Kalau misalnya tadi Ibu Yesi, Yesinya sudah, sekarang tinggal Minoranya. Nah, lengkap Wow, nih, Bu. Nah, itu berarti Minoranya bisa bagaimana? dikirimin ke aku ya Mbak Diva Ya, ya siap, nanti Bu. ya. Nah, Minoranya adalah M-nya mulailah melawan rasa takut untuk memulai bisnis. Ya, dengan meningkatkan rasa optimis dalam diri. Karena biasanya 90% ketakutan itu cuma apa? Ada di kepala kita. Tapi sebenarnya pada saat udah dilakukan, oh ternyata mudah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita coba melawan rasa takut ya dengan menumbuhkan rasa optimis dalam diri. I-nya ingatkan diri untuk terus semangat dalam menjalankan bisnis. Pasti ada bosan-bosannya, tapi semangat terus. Untuk apa? Semangat untuk memperbanyak sedekah. Semangat untuk tetap bisa apa? Beli skincare, Bu. Semangat untuk apa? Untuk bisa memperluas kebermanfaatan, untuk bisa healing-healing seperti itu ya, Bapak Ibu. Iya, Kemudian benar. N-nya adalah no baper terhadap komplain customer. Tadi Ibu Yesi sudah menyampaikan ya kalau misalnya ada customer komplain ya udah nggak apa-apa. Jadikan semangat untuk terus melakukan yang terbaik, yaitu resiko dalam berbisnis. O-nya, optimalkan waktu yang ada untuk meluaskan relasi. Jadi kalau misalnya di grup chat-chat seperti itu ya, nah jadi itu bisa sambil share juga. Ini ada loh opportunity. Nah, ayo bareng-bareng kita sukses bersama. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan kemudian R, nah adalah rekrut karyawan kalau bisnisnya sudah membesar. Jadi kebermanfaatannya juga semakin besar dan kemudian juga apa usahanya bisa semakin meluas jaringannya. Dan kemudian A-nya adalah ayo sukses bersama. Join grup laundry sepatu sekarang juga. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dan mulai pelatihannya setelah membeli produknya, peralatannya ya. Nah, nanti supaya segera langsung bisa diperoleh cuan dari rumah. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah lengkap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yesi. Ternyata ini bisa tercermin dari apa? Dari nama Ibu Yesi sendiri. Nah, itu. Luar Jadi biasa nama Mbak Diva. memang mengandung sejuta makna. Nah, jadi Oh, harapannya ya. apa yang Bapak Ibu terima hari ini ya sharing dari Ibu Yesi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi apa amal jariah untuk Ibu Yesi karena Amin. sudah mengajak ya rekan-rekan terutama keluarga Pegadaian ini ya untuk sama-sama sukses dimulai dari rumah seperti itu. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu Yesi untuk sharingnya. Sama-sama Nah, Mbak Diva, Mbak Anggi, semua ibu bapak, ayo semangat ya. iya dan kemudian nanti
akan di follow up ya oleh Ya, Coach betul. Anggi untuk bisa siapa yang akan join grupnya Bapak Ibu. Nah, nanti akan didata dan kemudian akan dibuatkan grup khusus Iya, untuk benar. ini ya, laundry ini. Nah, jadi laundry sepatu ini seperti Oke, itu. Sekali lagi benar terima sekali. kasih Bu Yesi, sukses Sama-sama Mbak selalu Diva, ya. Semoga sama-sama Mbak sampai Anggi. seluruh Indonesia. Nah, untuk Luar bisnis biasa. laundry sepatunya. Itu Pak Widodo itu teman aku ternyata itu. Oh. Iya, temen Jogja, di apa kabar Jogja? Teman di Jogja. Ya, Halo Bu ayo. Yesi, Oh, apa? sehat Bu. Alhamdulillah, apik wis. Kita berteman udah lama loh di Iya, Facebook, terus benar. di grup Selindo itu Bu. Kita udah berteman berlama, tiba-tiba aku buka di FB mau promosi sepatu, Pak Widodo langsung, ini Hotel Hasli. Waduh, kemarin aku isi berarti ada Pak Widodo. Aku bilang, Bapak kok nggak negor aku sih? Aku bilang gitu. Ternyata Ketemunya ya di itulah sini ya Bu enaknya orang Yesi. Pegadaian ya, karena kita selindo ya, jadi kadang-kadang kita diklat bareng, kita punya grup seluruh Indonesia, itu luar biasa deh memang Bu Pegadaian. Terima Yesi, kasih ini buat Pegadaian. kalau di Bali itu banyak ya cucian sepatu, tapi saya juga berminat. Nanti mungkin saya lewat teman-teman aja Bu Yesi. Kalau itu cucian yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak di Denpasar itu Bu. Jadi saya berminat, tapi nanti mungkin saya juga sama teman-teman aja. Maksudnya kan teman banyak. Nah, kita coba dari situ lah Bu nanti. Buat Iya, yang dibimbing. penting kualitas kita melebihi mereka gitu loh Pak. Ya Ya, kan, kualitas waktu, ketepatan selesainya itu kita harus kalahkan mereka gitu dari harga juga. Ya kan Pak? Walaupun banyak, kalau customernya milih ke kita kan nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Ya kan? ya, ya betul. Oke. Baik, alhamdulillah seru ya. Jadi reuni yang itu juga nih sama Pak Widodo dan Bu Yesi ya, ketemunya di sini. Iya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai di sesi mentorship ketiga hari ini dan juga banyak sekali insight, motivasi, inspirasi yang kita dapatkan dari Bu Yesi. Sekali lagi terima kasih banyak juga dengan Coach Sama-sama. Diva yang merangkumnya dengan luar biasa sehingga semakin kita bisa mendapat intisari dari sesi mentorship pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kayaknya nggak sah kalau kita nggak foto bareng dulu nih ya. Yuk, silakan Bapak Ibu yang lainnya boleh di-on-kan kamera videonya yang masih standby di sini ya. Alhamdulillah nih. Ada tadi ada Pak Wid, Bu Ning, Pak Yoni dan Bu Elsa, Bu Sri, Bu Ismi, Bu Ros, Pak Mustaji, Pak Darsim dan Bu Nining ya. Oke. Oke. Karena ini kita mau laundry sepatu L dulu ya. L dulu laundry sepatu ya. Gayanya L dulu. Oh, kompeten juga gini ya. L dulu. 1, 2, 3 tahan. Oke, dan kita kasih jempolnya nih buat semua yang hadir di sini dan juga saya buat Bu Yesi dan Coach Diva. 1, 2, 3 Makasih. tahan. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yesi, Coach Diva, dan Bapak Ibu Sama-sama Mbak Anggi, semuanya. Sukses sama-sama Mbak selalu, Diva. sehat selalu, semakin Amin. berkah berlimpah usahanya, Amin. rezekinya juga Bapak Ibu semuanya ya. Salam sehat dan bahagia dari kami semuanya. Terima kasih. Saya tutup izin. Mohon maaf kalau lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih. Kak Anggi.